Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Meleniatha dari Program Studi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner yang merupakan perwakilan PKM dari SMK Paskita Global. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran Boga Dasar dengan KD 3.3 yaitu potongan bahan makanan. Nah, potongan bahan makanan itu materinya cukup banyak ya, mulai dari potongan sayur, potongan unggas, potongan daging, dan potongan ikan. Nah, kali ini di video pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan materi tentang potongan unggas ya. Jadi di KD potongan bahan makanan saya akan mengambil materi potongan unggas. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.3 menerapkan potongan bahan makanan dan KD 4.3 membuat potongan bahan makanan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan arti unggas. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik unggas. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui macam-macam potongan unggas. Dan yang keempat, peserta didik mampu menerapkan dan melakukan secara langsung berbagai potongan unggas. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan yang pertama, definisi unggas. Yang kedua, karakteristik unggas. Yang ketiga, jenis-jenis potongan unggas. Dan yang keempat, tips memotong unggas. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian unggas. Apa sih unggas itu? Nah, unggas adalah hewan berbulu, bersayap, berkaki dua yang mencakup segala jenis burung yang dapat dipelihara dan diternakan sebagai penghasil daging dan telur. Jadi unggas ini dia termasuk jenis burung ya. Nah, dia biasanya itu ada yang bisa diternak, ada juga bisa dipelihara. Nah, diternak untuk diambil apanya? Diambil dagingnya dan diambil telurnya. Contohnya apa hewan yang termasuk hewan unggas? Ada ayam yang seperti kita sering makan ya. Terus ada bebek, ada angsa, ada itik dan segala jenis burung. Nah, ingat-ingat ya, jadi unggas itu ada yang bisa diternak, ada juga yang hanya bisa dipelihara ya. Jadi yang diternak itu untuk diambil dagingnya dan telurnya untuk kita jadikan makanan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya ada karakteristik dari unggas. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari karakteristik unggas agar pada saat kita memilih unggas, contohnya kayak kita beli ayam di pasaran biar kita tidak salah beli. Nah, jadinya kita harus tahu nih karakteristik unggas apa aja yang baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Oke, yang pertama ini jika ditekan dagingnya bingkas. Maksudnya bingkas itu dagingnya jika ditekan nih, dia akan kembali lagi seperti semula. Itu karakteristik daging yang baik. Nah, tapi kalau daging yang busuk seperti apa? Ketika ditekan dia tidak kembali lagi seperti semula. Dia akan tetap ketekan ya. Jadi kayak semacam dia itu busuk ya. Jadi jika ditekan tuh dia tidak kembali lagi seperti semula atau tidak elastis. Oke. Lalu yang kedua itu baunya segar ya. Yang pastinya bau segar itu maksudnya seperti bau ayam. Misalnya kita mau milih ayam ya. Bau ayam itu seperti apa sih? Dia tuh memang ada bau amisnya seperti ayam. Cuman bau segar itu dia tidak ada bau aroma busuknya yang tidak enak ya, yang bikin enak. Nah, itu namanya baunya segar ya. Jadi kalau kita mau memilih ayam di pasaran, kita pilih yang baunya itu segar. Segar rasa yang segarnya itu benar-benar bau ayam ya. Nah, jadi baunya itu nggak busuk. Oke, lalu selanjutnya itu tidak ada tanda memar. Nah, kalau ada tanda memar itu berarti pada saat pemeliharaan atau pada saat peternakan ayamnya itu ada luka ya atau ada benturan ya. Jadi itu dia ciri-cirinya ada tanda memarnya. Nah, kalau ada tanda memar misalnya itu biasanya ada di bagian paha ya. Nah, itu jangan dipilih ya karena itu
karakteristik unggas yang kurang baik ya, karena kalau udah ada tanda memar itu akan menjadi cepat busuk si unggasnya ya. Jadi kalau ada tanda memar di unggas itu kalian jangan pilih ya kalau bisa. Jadi pilih unggas yang tidak ada tanda memarnya. Lalu yang kedua itu warna kulitnya putih kekuning-kuningan. Nah, kalau unggas yang warnanya putih sekali itu harus dihindari ya. Karena apa? Karena takutnya ada formalin, disuntik formalin nih sama penjualnya. Nah, kalau bisa kalian pilih yang warna kulitnya itu putih kekuning-kuningan. Gak apa-apa nih putih kekuning-kuningan, daripada kalian pilih yang jernih benar-benar bersih banget, itu jangan, karena itu kemungkinan ada disuntik formalin ya. Makanya karakteristik unggas kalau kalian mau beli ayam itu pilih yang warnanya warna kulitnya itu putih kekuning-kuningan. Nah, jadi karakteristik unggas yang pertama tadi, jika ditekan itu dia bingkas ya atau elastis. Jika ditekan dia kembali lagi seperti semula. Lalu baunya itu segar, tidak bau busuk ya. Bau segar itu ya emang benar-benar bau benar-benar bau unggas ya, benar-benar bau ayam, benar-benar bau bebek, atau benar-benar bau burung ya. Terus tidak ada tanda memar ya. Jika ada tanda memar jangan dipilih ya. Lalu warna kulit putihnya yang kekuning-kuningan, jangan yang benar-benar putih banget, jangan yang benar-benar jernih banget warna kulitnya, karena itu akan ada kemungkinan dia disuntik formalin. Oke, kita lanjut. Ada tips cara memotong unggas ya. Jadi di sini tuh bisa dilihat di slide-nya ada tips bagaimana sih cara memotong unggas. Yang pertama itu tipsnya, yang pastinya pisaunya itu harus tajam ya. Jika pisaunya tidak tajam, maka pada saat kita memotong unggas itu akan sulit ya, akan menjadi lama motongnya dan akan merusak si kulit unggas. Misalnya kita memotong ayam ya, contohnya memotong ayam. Jika pisaunya tumpul, tidak tajam, maka kita akan memotongnya itu bolak-balik ya. Nah, jadinya itu akan merusak kulit dari si ayam tersebut. Makanya harus dipastikan sebelum memotong unggas itu pisaunya harus tajam atau diasah dulu, biar pada saat memotong ayamnya lebih mudah dan lebih praktis. Lalu yang kedua itu potong unggas dengan posisi punggung di bawah ya. Jadi ada ayam yang sudah dipotong ya, misalnya bagian dada sama punggung. Jadi bagian punggungnya itu ada di bawah, bagian dadanya di atas. Kenapa? Karena biar memudahkan kita memotong. Kalau bagian dadanya di bawah, bagian dadanya itu akan rusak ya. Makanya kalau memotong unggas itu atau memotong ayam itu menjadi beberapa bagian, itu yang harusnya biar dia tetap baik. Nah, itu bagian punggungnya ada di bagian bawah, bagian dadanya ada di atas ya. Jadi biar bagian dadanya itu tetap bagus ya. Oke, lalu yang ketiga itu potong bagian potong unggas itu di bagian sendinya. Misalnya kalian mau memisahkan antara paha dan dada. Nah, kalian harus cari tuh bagian sendinya ya. Kenapa harus di bagian sendinya? Agar mudah memotongnya ya, biar tidak kebanyakan menyayatnya. Nah, jadi kita harus cari tuh bagian sendinya. Bagian sendinya itu yang biasa warna putih tuh di tulang ayam. Nah, itu bagian sendinya kalian potong biar mudah cara memotongnya ya. Lalu yang keempat itu jumlah potongan unggas harus disesuaikan dengan ukuran. Nah, misalnya kalau di pasaran itu ada potongan ayam 8 bagian atau 10 atau dibikin menjadi 12 bagian. Nah, kalau kalian mau membagi-bagi seperti itu, kalian harus lihat dulu nih ukuran ayamnya seperti apa. Kalau ukuran ayamnya besar, kalian bisa potong menjadi 12 bagian atau 10 bagian. Ya, kalau dia sedang, oke, kalian bisa potong menjadi 8 bagian atau 10 bagian juga bisa. Tapi kalau kecil, kalian potongnya 8 bagian aja. Nah, kenapa harus sesuai dengan ukuran si ayam tersebut? Karena biar potongannya itu atau pembagian jumlahnya itu, bagian-bagiannya itu rata ya. Jadi nggak kekecilan,
dan nggak terlalu kebesaran. Jadi kalau ukuran ayamnya kecil, oke, kita potongnya juga harus yang jangan kekecilan banget, jangan yang kebesaran banget. Makanya tipsnya kalau ukuran ayamnya kecil itu dibagi menjadi 8 potongan aja. Kalau di ayamnya sedang dibagi menjadi 10 bagian saja nggak apa-apa. Tapi kalau dia ukurannya besar 12 bagian sampai 14 potongan juga nggak apa-apa ya. Itu tipsnya ya. Makanya kalau kalian mau membagi jumlah potongan ayam, kalian harus lihat dulu nih ukuran ayamnya kecil, sedang, atau yang besar. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis potongan unggas ya. Bagian-bagian apa aja sih jika dipotong ayam misalnya ya. Ayam itu ada bagian apa aja sih jika dipotong. Nah, yang pertama ini ada bagian breast. Breast itu bagian dada ya. Jadi jika kalian memotong ayam, misalnya kita contohin ayam aja ya yang biasa kita makan sehari-hari, yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagian dada ini ketika memotongnya itu bisa kalian bagi dua ya. Tadi antara dada sama paha itu bisa dibagi dua. Ketika memotongnya itu di bagian sendinya. Nah, bagian dada ini ada yang bagian dada tanpa tulang, ada juga bagian dada yang ada tulangnya ya. Kalau bagian dada yang menggunakan tanpa tulang itu dia biasanya digunakan untuk olahan chicken nugget, itu juga bisa ya. Jadi dadanya itu diolah lagi atau dihaluskan biar menjadi olahan baru ya, seperti chicken nugget. Nah, terus kalau bagian dada yang ada tulangnya itu biasanya dia digunakan untuk ayam bakar, bisa juga untuk digunakan ayam goreng atau ayam gulai yang biasa kita temui ya pada saat kita makan ayam di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu bedanya ya. Jadi ada pemotongan ayam bagian dada yang menggunakan yang diambil tulangnya, ada juga bagian dada yang tidak diambil tulangnya. Lalu yang kedua ini ada 4 quarter. Nah, 4 quarter itu merupakan potongan unggas yang terdiri dari antara dada sama sayap. Nah, kalau kita biasanya makan ayam ya di masakan Padang, nah itu biasanya bagian dadanya suka ada sayapnya. Nah, itu namanya 4 quarter ya. Jadi 4 quarter itu gabungan antara bagian dada dengan sayap ya. Itu namanya bagian 4 quarter, potongan 4 quarter. Lalu selanjutnya ada potongan drumstick. Nah, ini nih yang biasa disukai sama teman-teman sekalian ya. Jadi potongan drumstick itu potongan unggas bagian paha bawah ya. Jadi biasanya ini digunakan di olahan-olahan yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya juga bisa digoreng, bisa juga dibakar, atau bisa juga dijadiin chicken wings, barbecue ayam ya. Nah, barbecue ayam biasanya itu dia menggunakan bagian paha. Kenapa? Biar dia lebih gurih ya, lebih juicy. Karena di bagian paha itu bagian yang juicy. Makanya kalau pada saat kita mau barbekyuan, nah bagian paha ini, bagian drumstick, potongan drumstick ini tuh sangat cocok untuk dibikin barbekyuan. Lalu yang selanjutnya ada potongan thigh. Nah, thigh itu nama lainnya adalah potongan unggas bagian paha atas ya. Jadi kalau bagian paha bawah itu namanya drumstick, tapi kalau bagian paha atas itu namanya thigh ya. Oke, selanjutnya ada jenis potongan whole wings. Nah, whole wings ini itu kita sebut sayap ya, bagian sayap. Nah, bagian sayap itu biasanya ada 3 ya, ada wings tip, ada drum meat, sama mid joint wings. Nah, kalau whole wings ini dia benar-benar utuh, wings yang utuh, jadi tidak dipotong-potong dulu bagian-bagiannya, tapi dia benar-benar utuh wingsnya ya. Nah, baru selanjutnya ini ada wings tip. Nah, wings tip ini bagian dari sayap, cuman sayap itu ada 3 bagian ya, ada yang dia runcing bentuknya, terus ada di bagian tengah, terus ada yang bagiannya dia seperti drumstick.
Nah, kalau wings tip ini dia bagian sayap yang runcing, bagian runcing nih, yang bagian runcingnya. Nah, itu namanya wings tip. Nah, sedangkan bagian drum meat yang seperti drumstick, potongan drumstick itu namanya potongan drum meat ya, itu dia bagian sayap. Nah, itu dia biasanya seperti drumstick, potongan drumstick, cuman dia lebih kecil kalau drum meat. Nah, itu biasanya kalau drum meat itu biasanya kita temuin di olahan chicken wings ya, seperti itu ya, sama kayak tadi untuk barbekyuan, cuman ini dia drum meat itu dia lebih kecil tapi dia berada di bagian sayap. Nah, lalu selanjutnya ada mid joint wings. Nah, mid joint wings ini bagian sayap juga tapi dia di tengah-tengah. Nah, kalau di sebelah kanan atau di bagian sayap yang tajam itu namanya wings tip. Di bagian sebelah kirinya atau bagian sayap yang seperti drumstick itu namanya drum meat. Nah, bagian tengah-tengah ini namanya mid joint wings. Nah, mid joint wings ini dia ada di tengah-tengah antara wings tip dan drum meat. Nah, jadi itu bagian-bagian dari sayap ya. Jadi ada sayap whole wings ya, potongan sayap yang namanya whole wings itu dia belum dibagi-bagi, dia utuh. Nah, ada juga wings tip, itu dia bagian sayap yang sayapnya itu runcing. Terus ada drum meat. Nah, itu drum meat itu bagian sayap yang seperti drumstick potongannya. Lalu ada mid joint wings. Nah, mid joint wings ini bagian sayap yang terletak di antara wings tip dan drum meat. Oke. Selanjutnya ada fillet. Nah, fillet ini itu potongan unggas tanpa kulit dan tanpa tulang ya. Nah, biasanya fillet itu bisa digunakan di potongan breast atau bagian dada atau juga di bagian paha itu bisa. Nah, tapi biasanya kalau kalian mau bikin olahan-olahan ayam seperti somai, seperti chicken nugget, nah itu biasanya diambil di bagian dada ya, bagian breast. Nah, tapi itu di fillet dulu tanpa tulang sama tanpa kulit ya. Lalu selanjutnya ada chicken leg ya. Potongan chicken leg ini potongan unggas bagian paha ya. Jadi gabungan nih, chicken leg ini gabungan antara drumstick sama thigh ya. Jadi gabungan antara paha atas dan paha bawah itu namanya chicken leg. Oke. Kita lanjut. Ada cara memotong unggas ya. Jadi yang pertama itu potong dulu bagian kepalanya, kepala unggas ya. Misalnya kita mau motong ayam ya, kita potong dulu nih bagian kepala ayam tersebut, terus kita potong bagian ceker ya atau kaki si ayam tersebut. Nah, itu biasanya kepala sama ceker itu bisa diolah lagi nih menjadi misalnya kayak ceker mercon. Nah, itu biasanya dia diolah dipisah sama bagian daging si ayam tersebut. Nah, makanya pada saat kita mau memotong unggas atau memotong ayam, kita potong dulu bagian kepalanya sama bagian kakinya atau cekernya biar kita memudahkan untuk memotong bagian-bagian si ayam tersebut. Nah, lalu yang kedua caranya kita potong bagian kiri dan kanan engsel bagian paha. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memisahkan antara bagian dada sama bagian paha ya. Kemudian tadi yang saya sudah bilang, sudah saya jelaskan, ketika kita mau memotong ayam, itu kita potong di bagian sendinya atau di bagian engselnya biar memudahkan kita memotong ayam tersebut ya. Jadi setelah kita potong bagian kepala, bagian ceker, lalu kita potong bagian paha ya untuk memisahkan antara paha sama dada. Nah, lalu selanjutnya ada kita memotong memisahkan bagian dada dan bagian sayap ya. Nah, kita mau potong bagian sayap, kita cari dulu engselnya, bagian engsel. Nah, baru kita kita potong tuh, kita pisahin bagian sayap sama bagian dadanya. Lalu kemudian bagian dadanya, dada itu ada dua ya, dia kan besar tuh, ada dada kanan sama dada yang
kiri. Nah, baru setelah kita pisahkan bagian sayapnya, kita potong bagian dada. Nah, kita potong bagian dada itu kita sayat seperti di gambar ya. Sayat bagian tengahnya yang memisahkan antara dada kanan dan dada kiri. Kita sayat dulu nih. Ketika kita sudah sayat kulitnya, baru kita potong sampai ke bagian dagingnya. Nah, kenapa kita sayat dulu kulitnya? Agar kulitnya itu tetap rapih ya, tidak robek, tetap terjaga, tidak robek. Makanya kita sayat dulu kulitnya sampai terputus, lalu baru kalau sudah terputus kita potong di bagian sampai bagian dagingnya. Nah, setelah itu kita potong bagian paha ya. Kalau kita mau menjadi chicken leg, tadi potongan unggas chicken leg, kita belah dua saja antara paha dan paha kanan sama paha kiri. Itu kan ada tengah-tengahnya, sama kita melakukan potongan bagian dada ya. Nah, kita potong aja belah dua. Nah, kalau kita mau memisahkan antara paha atas dan paha bawah, nah itu kita cari sendinya atau engselnya di tengah-tengah antara paha bawah sama paha atas, kita cari baru kita potong. Nah, di sini ada gambar potongan unggas ya menjadi beberapa bagian. Nih ada ayam utuh ya, kalau di gambar itu ada ayam utuh terus menjadi 4 bagian atau 4 potongan. Lalu di bawahnya itu ada 8 potongan. Di sampingnya lagi itu ada 10 potongan atau 10 bagian. Di sampingnya lagi itu ada 12 bagian ayam ya, atau 12 potongan ayam. Pertama kita sayat paha bagian kiri, lalu sayat bagian kanan untuk memisahkan antara dada dan paha. Kemudian kita patahkan bagian punggung antara bagian dada dan paha. Lalu kita potong menggunakan pisau ya untuk membagi dua antara bagian dada dan bagian paha. Setelah sudah kebagi dua antara dada dan paha, lalu kita buang atau kita potong bagian tunggir atau brutu ayamnya. Setelah itu kita potong bagi dua di tengah-tengah ya, untuk mendapatkan chicken leg ya, paha atas dan paha bawah utuh. Oke, kita sudah mendapatkan dua bagian, yaitu potongan chicken leg. Kemudian kita potong bagian sayap ya. Nah, potongnya itu di bagian sendinya biar memudahkan kita memotong bagian sayap tersebut. Ya, jadi ini untuk memisahkan antara dada dan sayap. Ini kita mau mendapatkan whole wings ya, atau wings utuh. Nah, oke, yang sebelahnya kita potong lagi di bagian sendinya ya, atau engselnya yang warna putih. Ya, jadi whole wings kanan dan kiri kita potong. Oke, setelah itu kita ambil bagian dada. Nah, di sini saya mau memotong bagian dada tanpa tulang ya. Jadi kita fillet ya, kita pisahkan antara bagian daging dada dan tulangnya. Ya, dengan cara menyayat-nyayat seperti itu ya.
Nah, biar kita mendapatkan karkasnya, tulang bagian dada untuk kita jadikan kaldu. Setelah bagian kanan dan kirinya sudah disayat, lalu kita sayat bagian tengahnya ya untuk membagi dua antara dada dan kiri. Ya, kita sayat dulu bagian kulitnya ya biar tidak rusak kulitnya atau tidak robek ya. Setelah itu baru kita potong sampai bagian dagingnya. Setelah itu kita pisahkan antara daging dan tulangnya ya. Jadi di sini tidak saya ambil bagian tulangnya. Nah, oke. Dapatlah chicken breast ya, satu chicken breast. Lalu kita lakukan hal yang sama pada bagian dada yang selanjutnya ya, atau bagian dada satunya. Ya, kita pisahkan antara daging dan tulangnya. Oke, kita sudah mendapatkan 6 potongan ayam, 2 bagian whole wings, 2 bagian chicken breast, dan 2 bagian chicken leg. Oke, jika kita ingin mendapatkan 8 potongan, langsung saja kita pisahkan antara paha atas dan paha bawahnya ya. Jadi kita potong chicken legnya menjadi paha atas dan paha bawah. Kita potong di engsel antara paha atas dan paha bawah. Oke, kita sudah mendapatkan 1 chicken drumstick dan 1 chicken thigh. Lalu kita lakukan hal yang sama pada chicken leg yang satunya untuk mendapatkan chicken drumstick dan chicken thigh. Oke, kita sudah mendapatkan 8 bagian potongan ayam, ada 2 whole chicken wings, 2 chicken breast, 2 chicken thigh, dan 2 chicken drumstick. Oke, jika kalian ingin menjadi 10 bagian, kalian ambil dada, bagian dada kalian belah 2 aja ya, kalau untuk mendapatkan 10 bagian ya. Tapi kali ini saya langsung potong menjadi 12 bagian, dimana bagian dadanya hanya dipotong menjadi 3 bagian. Ingat ya, kalau 10 bagian, bagian dadanya dipotong menjadi 2, tapi kalau dipotong menjadi 12 bagian, bagian dadanya dipotong menjadi 3. Nah, kali ini saya langsung potong menjadi 12 bagian. Nah, bagian dadanya tinggal dipotong menjadi 3 bagian aja. Kemudian lakukan hal yang sama pada bagian dada selanjutnya, yaitu dipotong menjadi 3 bagian. Jika kita ingin mendapatkan 12 bagian, maka kita akan menghasilkan 2 chicken whole wings, 6 chicken breast, 2 chicken drumstick, dan 2 chicken thigh. Oke, sekian video pembelajaran mengenai materi potongan unggas. Semoga video pembelajarannya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.